Hello everyone, nama saya Alvira Ditya Putra, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan hari ini saya akan menyampaikan materi yang sangat fundamental, namun sering kita anggap sepele, yaitu Comparison Degrees in English. Mengapa materi ini begitu penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata, kita selalu membuat keputusan berdasarkan perbandingan. Contohnya, seperti kita membandingkan spesifikasi prosesor atau membandingkan kecepatan koneksi internet, atau bahkan tingkat kesulitan dalam sebuah coding. Nah, dengan menguasai degrees of comparison, kita akan mampu menyampaikan perbandingan-perbandingan tersebut secara akurat dan meyakinkan dalam bahasa Inggris. Mari kita pelajari bagaimana cara membuat kalimat comparison. So the first is, what is comparison? Let's talk about the definition. Jadi, secara tata bahasa, comparison adalah struktur yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih orang, objek, atau hal berdasarkan adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan apakah sesuatu itu lebih besar, sama dengan, atau paling dibandingkan dengan yang lain. Ini sangat esensial untuk memahami karakteristik sesuatu dengan jelas. Contoh paling sederhana adalah ketika kita sedang membandingkan dua HP terbaru. Untuk memutuskan mana yang akan dibeli, kita harus membandingkan kameranya, harganya, dan ukurannya. Jadi struktur ini yang nantinya akan kita bedah. So there are three types of comparison. The first is positive degree. Jadi ini adalah bentuk yang paling dasar. Positive degree hanya mendeskripsikan satu hal tanpa membuat perbandingan apapun. Ini menyoroti satu kualitas tunggal dari subjek. Contohnya, the mountain is tall. Gunung itu tinggi. Namun perlu diingat, positive degree juga digunakan saat kita ingin menyatakan kesetaraan atau kesamaan melalui pola S bla 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 S. Contoh, the task is as difficult as yesterday. Tugas ini sama susahnya dengan yang kemarin. Jadi kita membandingkan tugas hari ini dengan yang kemarin yang sama-sama susah. Oke, next adalah comparative degree. Ini adalah tingkat yang paling sering kita gunakan. Comparative degree itu hanya membandingkan dua hal saja, jadi tidak lebih, hanya dua hal. Fungsinya adalah untuk menyoroti perbedaan dan menunjukkan bahwa satu subjek itu lebih besar atau lebih kecil daripada subjek lainnya. Contoh, the mountain is taller than the hill. Gunung itu lebih tinggi daripada bukit. Jadi di sini yang kita bandingkan atau kita compare adalah mountain, yaitu gunung, dan hill, bukit. Jadi di sini yang paling tinggi itu adalah gunungnya dibandingkan dengan bukit yang lebih pendek. Itu contohnya. Lalu yang terakhir adalah superlative degree. Tingkat ini digunakan ketika kita membandingkan lebih dari dua hal, bisa tiga atau empat atau lebih. Superlative degree itu menunjukkan kualitas tertinggi atau terendah di antara semua subjek dalam suatu kelompok. Contoh, this mountain is the tallest in the region. Gunung itu yang paling tinggi di wilayah tersebut. Jadi, di wilayah tersebut, semua gunungnya itu yang paling tinggi itu adalah gunung yang ini. Jadi gunung ini paling tinggi di antara yang lainnya. Ini menekankan karakteristik ekstrim dari satu subjek di antara banyak subjek lainnya. Oke, next adalah forming comparative. Jadi bentuk. Ini adalah bagian paling teknis, aturan pembentukan, dan didasarkan pada jumlah suku kata atau syllable. Yang pertama adalah one syllable atau satu suku kata. Jadi aturannya itu mudah. Cukup ditambahkan ER untuk komparatif dan ditambahkan EST untuk superlatif. Contoh, dari kata fast menjadi faster untuk komparatif dan fastest untuk superlatif. Nah, ingatlah ada aturan CVC atau konsonan vokal konsonan.
Jika kata berakhiran CVC, misalnya kata big, besar, konsonan terakhir harus digandakan sebelum ditambahkan akhiran. Big menjadi bigger dan biggest. Jadi di situ huruf G-nya menjadi double. Yang tadinya satu, big, di kata bigger, G-nya menjadi dua. Dan gitu pula di kata biggest. Oke, yang kedua adalah two syllables. Kata dua suku kata yang berakhiran Y. Jadi aturannya adalah merubah huruf Y-nya, lalu ditambahkan ER untuk yang komparatif. Dan ditambahkan EST untuk yang superlatif. Contoh, kata happy di sini mempunyai dua syllable atau dua suku kata yang berakhiran huruf Y atau Y. Nah, huruf Y-nya itu kita ubah menjadi I, lalu kita tambahkan ER menjadi happier. Jika dalam superlatif menjadi happiest. Oke, yang terakhir adalah three or more syllables. Jadi tiga atau lebih suku kata untuk kata-kata yang panjang. Seperti kita menggunakan kata tambahan yaitu more untuk yang komparatif dan most untuk yang superlatif. Contohnya, kata beautiful itu memiliki tiga syllable. Jadi kita menggunakan kata more sebelum di kata beautiful-nya itu. Contoh, more beautiful untuk yang komparatif dan most beautiful untuk yang superlatif. Ini juga berlaku untuk kata difficult atau expensive. Oke, mari kita lihat bagaimana struktur ini bekerja dalam kalimat yang terbagi menjadi tiga pola utama, yaitu positive degree yang pertama. Jadi rumusnya itu adalah S ditambahkan adjective, lalu ditambahkan S. Ini menyatakan dua hal yang setara. Contoh, this laptop is as fast as that one. Jadi, laptop ini memiliki kecepatan yang sama dengan yang satunya. Jadi di sini ya membandingkan dua laptop, tetapi membandingkannya bersamaannya, jadi sama-sama cepat, seperti itu. Oke, contoh yang kedua adalah komparatif. Polanya adalah adjective ditambah er plus than atau more plus adjective ditambah than. Jadi contohnya adalah this computer is faster than my old one. Komputer ini lebih cepat daripada punyaku yang sebelumnya. Jadi di sini membandingkan dua komputer, punya dia yang komputer yang saat ini dan komputer yang sudah lama. Komputer yang saat ini itu lebih cepat dan komputer yang lama itu lebih lambat, seperti itu. Atau contoh lainnya, this task is more difficult than yesterday. Tugas ini lebih susah daripada yang sebelumnya. Jadi di sini adalah membandingkan dua tugas, yaitu tugas hari ini dan tugas yang sebelumnya. Tugas hari ini itu lebih sulit dibandingkan yang kemarin, gitu. Dan yang terakhir adalah superlative degree. Jadi polanya itu adalah the plus adjective plus est plus atau the most plus adjective. Contohnya di sini adalah this is the fastest computer in the lab. Jadi komputer ini itu adalah komputer yang paling cepat di lab ini. Karena di lab itu biasanya ada banyak komputer, bisa puluhan komputernya. Jadi komputer ini adalah komputer yang paling cepat di lab itu. Dan contoh yang kedua adalah she is the most intelligent student in the class. Jadi siswi itu adalah siswi terpintar di kelas itu. Jadi di antara puluhan siswa lainnya yang ada dalam kelas itu, siswi ini adalah siswi yang paling pintar. Oke, next adalah ini kasus spesial. Jadi irregular. Irregular itu adalah kata yang tidak beraturan. Kata-kata yang tidak beraturan dan harus dihafal. Bentuknya tidak mengikuti aturan penambahan akhiran ER atau EST seperti sebelumnya atau more atau most. Jadi contohnya di sini ada good berubah menjadi better dan best. Jadi bukan gooder atau goodest, tapi berubah menjadi better dan best. Contoh lainnya ada bad berubah menjadi worse dan worst. Gitu. Dan ini ada contoh lainnya, beberapa contoh lainnya. Oke, next adalah latihan singkat. Mari kita ulang kembali dengan latihan singkat. Oke, bisa kita lihat di sini ada tabel dengan beberapa kata sifat.
Oke, sekarang kita tentukan bentuk komparatif dan superlatifnya. Oke, untuk yang komparatif dari fast ini adalah faster, ya. Adalah faster, jadi ditambahkan er di sini. Lalu bagaimana dengan superlatif pada kata slow? Maka katanya berubah menjadi slowest. Jadi slow ditambahkan est menjadi slowest, gitu. Nah, ini adalah contoh dari CVC atau konsonan vokal konsonan dari kata big. Jadi di sini big itu bentuk komparatifnya menjadi bigger. G-nya ditambah berubah menjadi 2 G-nya. Jadi contoh sini. Biggest itu G-nya ada 2. Begitu pula dengan bigger. Ada 2 juga. Next, bentuk superlatif dari small yaitu smallest. Dan bentuk superlatif dari tall yaitu tallest. Lalu bentuk komparatif dari short yaitu shorter. Lalu bentuk superlatif dari easy, jadi ini adalah dua syllable atau dua suku kata yang berakhiran huruf Y. Maka kita ubah huruf Y ini menjadi huruf I. Lalu karena ini bentuknya superlatif, maka ditambahkan est menjadi easiest. Seperti itu. Next, bentuk komparatif dari difficult. Oke, karena ini tiga suku kata, maka kita akan menambahkan kata more di sebelum kata difficult-nya. Menjadi more difficult. Oke, dan superlatifnya menjadi most difficult. Oke, next adalah komparatif dari heavy. Oke, ini sama seperti sebelumnya, yang kata easy. Jadi kita mengubah huruf Y-nya menjadi huruf I. Lalu karena ini komparatif, jadi kita dinambahkan er menjadi heavier. Seperti itu. Oke, for the last is superlatif dari kata expensive. Ini karena expensive memiliki 3 syllable atau 3 suku kata, maka kita akan menambahkan kata most di sebelum kata expensive menjadi most expensive. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah summary atau key point. Jadi comparison itu adalah membantu kita untuk mendeskripsikan similarities atau kesetaraan, yaitu di tipe positive degree and differences, perbedaan, seperti tipe di komparatif dan superlatif. Jadi ada 3 tipe dari comparison, yaitu positive degree, comparative degree, and superlative degree. Jadi rumusnya itu atau formulanya adalah kita menambahkan er atau est, lalu kita jika syllable-nya itu atau suku katanya itu lebih dari 3 atau lebih, maka kita menambahkan kata more atau most di sebelumnya. Oke, sebagai penutup dan rangkuman, jadi comparison itu membantu kita untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan dalam berbagai subjek. Ya, sekian video dari saya. Thank you for your attention and thank you.